Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar bersama Pak Mudai. Hari ini kita akan belajar tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung buka halaman teman-teman semua, halaman 1 tentang Islam agamaku. Nah, Islam ini perlu diketahui bahwa agama Islam adalah agama kita. Baik teman-teman, selanjutnya dibuka halaman 4. Kita langsung saja ke sini ya. Di halaman 4 kita langsung saja. Di halaman 4 ini segala sesuatu yang di dunia ini ada yang mengatur. Siapakah yang mengatur? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia di dunia dengan syariat Islam. Nah, jadi Allah mengatur manusia ini, jadi Allah membuat manusia, menciptakan manusia. Kemudian Allah juga mengatur dengan hukum-hukum. Nah, Islam diturunkan sebagai agama terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Agama-agama sebelumnya pun ada, seperti agama Majusi, agama Yahudi, ya. Tapi agama yang paling benar adalah di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam, bukan selain Islam. Jadi agama yang paling benar adalah agama Islam. Teman-teman sekalian, agama Islam mengatur tentang zakat, puasa, haji, sholat, dan lain sebagainya, ibadah. Nah, Islam mengajarkan manusia agar beriman dan beramal saleh. Jadi orang yang masuk surga itu bukan hanya saja beriman, tapi dia juga beramal saleh. Ada orang beriman tapi tidak beramal saleh. Nah, bisa saja dia akan masuk neraka dahulu. Nah, seperti itu. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian semua perbuatan manusia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik, perbuatan buruk akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencatatnya? Adalah malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat yang tidak kasat oleh mata, tidak terlihat oleh mata. Nah, jika kalian berbuat buruk, maka kalian akan dicatat oleh malaikat atid. Jika kalian berbuat baik, kalian akan dicatat oleh malaikat raqib. Kalian sholat, terus kalian berpuasa di bulan Ramadan, itu akan dicatat oleh malaikat raqib. Tapi kalau misal kalian berbuat buruk, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengejek teman, itu akan dicatat sebagai amal yang tidak baik oleh siapa? Oleh malaikat atid. Nah, nanti di akhirat nanti semua akan diperhitungkan. Selama hidup kalian, baik amal buruk akan dilihat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika banyakkan amal baik, maka dia akan masuk surga. Jika banyakkan amal buruk, dia akan masuk neraka dahulu. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik. Baik teman-teman, siapa yang beriman dan berakhlak baik akan masuk surga. Orang yang beramal soleh, beriman, akan masuk surga. Nah, perintah beriman dan berakhlak baik ada dalam kitab suci. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Perlu diingat bahwa kitab suci yang dipegang oleh umat Islam adalah tidak lain adalah Al-Quran. Silakan digaris bawahi bahwa kitab suci yang dipegang oleh umat Islam adalah Al-Quran di stabilo. Kalau misal orang Nasrani siapa? Umatnya Nabi Isa. Apa kitabnya? Yaitu Injil. Kalau misalnya Yahudi, yaitu umat Nabi Musa, kitabnya yaitu adalah Taurat. Nah, umat Nabi Daud, kitabnya itu Zabur. Kalau umat Nabi Muhammad, kitab pegangannya sebagai pedoman hidupnya adalah apa? Yaitu Al-Quran.
Quranul Karim sebagai petunjuk jalan. Al-Quran itu bagaikan peta ibarat kita. Kita mau jalan ke gunung, sampai ke gunung kita mau pulang lagi. Nah kalau tidak pakai peta itu bisa-bisa kita nggak pulang-pulang, nggak bisa turun-turun gunung, masuk ke hutan, nggak punya peta atau nggak punya kompas. Nah Al-Quran itu ibarat peta atau kompas yang akan menuju jalan kita kebenaran. Nah begitu pula Allah menurunkan Al-Quran, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia harus diatur baik untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu dina." Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, Muhammad maksudnya, untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah ini ayat ini turun ketika Nabi Muhammad mau meninggal. Jadi wahyu terakhir itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum wa ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir ya. Nah, ceritanya panjang. Kita lanjutkan saja ya. Allah sudah menciptakan bermacam-macam makhluk ya. Allah menciptakan bermacam makhluk, bukan hanya manusia diciptakan, tapi Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, ada juga makhluk yang tidak kasat mata. Seperti apa? Seperti malaikat, itu makhluk yang tidak kasat mata atau tidak terlihat oleh mata. Nah, ada juga makhluk yang tidak terlihat oleh mata seperti jin, setan, iblis, dan lain sebagainya. Itu makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Nah, di antara makhluk Allah yang paling baik dan sempurna adalah manusia. Ya, jadi makhluk yang paling baik dan sempurna adalah manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Nah, sungguhnya saya kata Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna ya. Muka di depan, terus kalau misalnya mata di belakang kan jadinya nggak sempurna. Coba kalau misalnya manusia kaki dan tangannya seperti hewan, kan nggak sempurna. Bahwa makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Dan ada juga makhluk yang tidak terlihat seperti jin, setan, iblis, dan lain sebagainya. Kalau jin, ada yang bisa melihat jin, ada, hanya orang-orang tertentu. Tapi jin itu sama hidupnya seperti kita. Jadi jin itu makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Kalau misal dihitung, banyakan mana manusia dengan jin? Banyakan jin ya. Manusia di alam dunia saat ini kurang lebih daripada 7 miliar manusia. Kurang lebih 7 miliar manusia sealam dunia, sedunia ini. Nah, jin lebih dari 7 miliar banyaknya, gitu ya. Kita lanjutkan. Manusia yang tidak beriman kepada Allah akan mudah diganggu oleh setan. Garis bawahi. Jadi manusia yang tidak beriman, yang tidak pernah sholat, akan sering diganggu, sering kerasukan setan dan lain sebagainya. Sering hatinya digoda untuk melaksanakan hal-hal keburukan, misalkan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena dia jauh dari Allah, maka setan masuk ke dalam hatinya, selalu menggoda untuk berbuat hal-hal keburukan. Nah, orang yang diganggu setan akan masuk neraka. Sementara orang yang baik akan masuk surga. Orang yang rajin, menurut kepada orang tua, akan masuk surganya Allah dengan penuh kenikmatan. Baik, kita lanjutkan yang B, Islam untuk semua manusia. Perlu diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan. Nah, agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, agama Islam diturunkan yaitu di negara Arab, di Arab Saudi Timur Tengah. Garis bawahi bahwa agama Islam pertama kali diturunkan di Arab Saudi Timur Tengah. Di garis bawahi, yang punya stabilo silakan di stabilo. Nah, supaya ingat terus. Namun Islam bukan hanya untuk bangsa Arab saja diturunkan. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad untuk semua manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia warna kulit hitam atau putih, rambutnya keriting atau lurus, semua sama. Lalu siapakah orang yang paling baik di sisi Allah? Dialah orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi Islam diturunkan meskipun pertama kali di Arab Saudi atau di Timur Tengah,
Tapi Islam diturunkan bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh dunia. Jadi Islam itu universal, semuanya. Untuk orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, Prancis, Afrika, Argentina, Brazil, dan lain sebagainya. Islam diturunkan untuk semua negara. Jadi bukan hanya mentang-mentang di Arab, tapi Islam untuk semua manusia. Jadi, dan orang yang paling mulia bukan Islam juga tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Agama Islam tidak membedakan itu suku, baik sukunya dari suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya, baik dari kulit hitam maupun kulit putih, tidak. Islam menyamaratakan manusia. Nah, Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian contohnya misal seperti ini, ada seorang sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah yang berkulit hitam. Nah, ini Bilal bin Rabah ini masuk Islam. Kalau diceritakan dulu dia itu seorang budak. Karena masuk Islam terus Bilal bin Rabah dipukulin, dipecut. Kemudian dia diikat pakai tali tangannya. Terus dijemur di padang pasir sambil dipecutin sama siapa? Sama yang punyanya. Sama majikannya, sampai dia mengucapkan ahad, ahad, ahad. Nah, kemudian dibeli Bilal bin Rabah ini oleh Abu Bakar. Nah, setelah dimerdekakan, kemudian dia sah masuk Islam dan dia menjadi sebagai pengikut Nabi Muhammad yang paling setia. Nah, ini Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang pasti masuk surga, yang dijanjikan masuk surga. Nah, Bilal bin Rabah ini orangnya berkulit hitam. Nah, Bilal bin Rabah ini juga sebagai muadzin. Jadi orang yang pertama kali azan di alam dunia itu adalah Bilal bin Rabah. Nah, garis bawahi. Jadi sahabat Nabi yang pertama kali azan itu adalah Bilal bin Rabah. Kalau ditanya di manakah Islam diturunkan pertama kali, yaitu di negeri Arab Saudi Timur Tengah. Kemudian Islam tidak membeda-bedakan ras dan suku. Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia masuk Islam dan dia adalah orang yang pertama kali yang mengumandangkan azan. Garis bawahi atau berikan stabilo. Termasuk Luqmanul Hakim adalah seorang budak dari Ethiopia. Nah, Luqmanul Hakim ini sebagian ada yang mengatakan nabi dan sebagian adalah mengatakan seorang ahli hikmah. Jadi orang yang ucapannya penuh dengan hikmah. Ada yang mengatakan nabi juga. Luqmanul Hakim ini berasal dari Ethiopia. Ethiopia itu mana? Ethiopia itu bagian Afrika. Orang Afrika itu berkulit hitam, daerahnya tandus, padang pasir. Di Afrika itu ada dulu pernah kelaparan Afrika itu. Sampai-sampai sekarang juga masih ada di Afrika itu, sampai ada orang memakan kue dari lumpur. Jadi kuenya dibuat dari lumpur, kemudian diberikan diberikan gula. Nah, gula ini kemudian dijual. Nah, sampai di sana makannya dari lumpur, kasihan ya. Nah, Luqmanul Hakim ini berasal dari Ethiopia. Ia berbadan pendek, berhidung pesek, dan berkulit hitam. Namun Luqmanul Hakim ini adalah orang yang teguh imannya, dipuji oleh Allah. Namanya ditulis dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Luqman. Ada dalam Al-Qur'annya, wa idh qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Nah, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah, ini Luqmanul Hakim ditulis namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka Luqmanul Hakim adalah orang yang mulia. Nah, ia sangat bijaksana. Luqmanul Hakim sangat bisa memberikan nasihat kepadanya dan para sahabatnya. Kita lanjutkan bagian C. Islam itu agama yang benar dan modern. Dan Islam itu meskipun
dibawa oleh Nabi Muhammad sekitar 14-15 abad yang lalu, tapi agama Islam itu bukan agama yang tidak relevan atau tidak mengikuti zaman. Justru agama Islam juga agama yang hebat, tidak kuno. Garis bawahi, agama yang benar dan sejalan dan tidak ketinggalan zaman. Silakan garis bawahi. Islam ada sejak 600 Masehi yang lalu. Garis bawahi bahwa Islam sudah ada 600 Masehi lalu. Berarti kira-kira 6 abad ya. Mengapa demikian? Karena Allah SWT menjaga Islam sepanjang masa. Nah, jadi agama Islam itu tetap modern dan tidak ketinggalan zaman. Berulang kali orang kafir berupaya menghancurkan Islam, menghina Islam, mencaci maki Islam, baik simbol-simbol Islam. Tetap agama Islam sebagai agama yang benar. Dahulu ada di Perancis itu ada orang yang menghina Nabi Muhammad. Tapi di balik penghinaan tersebut banyak orang Perancis yang masuk Islam. Nah, namun agama Islam juga agama yang kuat. Sejak zaman dahulu Islam sudah memiliki bangunan megah, yaitu alat yang canggih. Orang Islam membuat bangunan sejarah itu masih ada sampai sekarang, misalnya Ka'bah. Jadi garis bawahi, bangunan dari dulu sampai sekarang yang masih ada kita lihat dan kita bisa ke sana, yaitu adalah Ka'bah. Ini adalah Ka'bah ini didirikan oleh Nabiullah Ibrahim serta anaknya Nabiullah Ismail. Ceritanya panjang, Bapak nggak cukup menceritakan di sini ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail untuk mendirikan Ka'bah. Ka'bah itu dulunya tidak seperti itu. Sekarang lebih bagus Ka'bah. Nah, termasuk ada Hajar Aswad dan sejarahnya. Selain bangunan, orang Islam juga pandai membuat alat-alat seperti senjata perang. Nah, contohnya seperti apa? Seperti dahulu itu ada seorang yang membuat ada pedang yang terkenal namanya pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ini adalah pedang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Garis bawahi, pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang ini garis bawahi stabilo adalah yaitu pedang Zulfikar. Kemudian pedang itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad sudah tua, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Orang Islam dahulu juga pintar dengan pengobatan. Tokoh pengobatan atau ilmu kedokteran yang terkenal adalah Ibnu Sina. Jadi dahulu juga ada dokter juga dalam Islam, yaitu namanya Ibnu Sina. Ada dalam sejarah Islam itu, dalam Tarikhul Islam, dalam ada buku namanya buku tentang sejarah Islam, bahwa Ibnu Sina tersebut adalah orang yang mengerti tentang kesehatan, mengobati tentang mata, telinga, hidung, badan dan lain sebagainya. Bahkan beliau juga pernah meneliti tentang virus. Ada cerita dan filmnya juga, yaitu saking hebatnya Ibnu Sina sampai terkenal. Jadi tokoh yang terkenal tentang kedokteran, tokoh kedokteran dalam Islam yang terkenal yaitu adalah Ibnu Sina. Nah, sekarang buku terus kemudian Ibnu Sina. Nah, kemudian Ibnu Sina juga memiliki buku-buku seperti Tibun Nabawi. Nah, itu namanya buku-buku tentang kedokteran. Nah, kemudian buku-buku tersebut diterjemahkan, diambil oleh orang-orang Barat, kemudian mereka lah yang menelitinya. Dan akhirnya mereka yang maju. Jadi sebenarnya orang-orang Barat itu, orang-orang Eropa sekarang maju katanya kedokterannya, pendidikannya. Itu dahulunya adalah orang-orang Islam, buku-bukunya diambil oleh orang-orang Eropa, kemudian diterjemahkan melalui bahasa Inggris dan melalui bahasa mereka, sehingga sekarang mereka lebih maju. Dahulu kita yang maju, orang Islam. Baik teman-teman, yang halaman berapa ini? Halaman 10 dilewat saja. Halaman 11 cerita tentang Surokoh, silakan dibaca saja. Kemudian tugasnya apa ya? Tugasnya kemudian ini dibaca rangkumannya. Kemudian yang apa ini? Yang ini dilewat, kemudian langsung isi saja.
yang halaman 14. Jadi yang tadi tugasnya cuma hanya membaca halaman berapa? Cerita Syurokoh halaman 11. Kemudian apa ini? Membaca rangkuman. Langsung kalian mengisi latihan berapa? Halaman 14. Latihan bab 1 dari halaman 14 sampai bagian B saja. Jadi bagian A PG-nya diisi sampai bagian B. Bagian B. Yang untuk bagian C ini tidak usah diisi ya, ini nggak usah diisi ya teman-teman, tidak usah diisi. Nah ini juga tidak usah diisi bagian, pokoknya dari bagian C ke bawah nggak usah diisi, dilewat saja. Baik teman-teman sekalian, sampai akhirnya kita di ujung pembelajaran. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tugas-tugasnya dikerjakan, nanti Bapak periksa satu persatu. Sampai jumpa lagi, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.